Tapi gini kan kak, aku kayak mana ya, bicara sama orang tua kayak masih kurang kurasa kasih sayang dari orang tua, kakak gitu kan. Dari teman pengen kali ada perhatian lebih gitu kan kak, makanya pengen kali aku pacaran kak, siapa tahu gitu kan diperhatiin gitu kan, dimanja gitu, makanya pengen kali pacaran kak. Jadi gimana kak? Itu semata doang ya itu kalau misalnya apa namanya minta perhatian sama pacarnya, itu bullshit itu. Iya. Kalau sungguh berkeluarga menikah baru itu 100% baru Iya. perhatiannya. Wow. Iya. Kakak setuju yang disampaikan tadi oleh Bella kan, karena masalah tadi kan orang tua juga kurang perhatian gitu kan dari kakak, dari apa. Jadi istilahnya Wulan ini ingin dapat perhatian dari lawan jenis gitu kan. Menurut kakak itu kayak mana? Kurang baik lah kan, karena pun udah kayak seperti yang kakak bilang tadi, di dalam agama kita juga kita dilarang mendekati zina. Jadi kalau menurut kakak lebih baik Wulan itu mendekat diri, lebih mendekat lagi sama Tuhannya, sama yang di atas kan. Jadi supaya Wulan itu bisa menemukan pasangan Wulan itu yang terbaik gitu. Selama menunggu memperbaiki diri gitu. Iya gitu, jangan terbawa hawa nafsu gitu. Karena kakak dulu sebelum menikah gitu juga, menengok orang tuh ada pacaran gitu, kapan ya bisa kayak gitu, kapan ya bisa kayak gitu. Nanti suatu saat Wulan pasti menemukan, walaupun Wulan tidak menemukan dari keluarga Wulan, bisa jadi itu Wulan menemukan dari pasangan Wulan sendiri. Karena menurut kakak Tuhan itu maha adil. Kita tidak mendapatkan perhatian dari keluarga, nanti suatu saat itu kita mendapatkan perhatian dari pasangan kita sendiri. Gitu menurut kakak. Makasih kak. Oke, ada yang kita kan di sini diskusi, keluarkan aja apa yang disampaikan. Ya kalau menurut saya ya kak sama sih, intinya kalau nunggu yang selagi kita belum siap untuk yang lebih, kan kalau pacaran itu kan awal-awal gitu kan, pasti kan tujuan pacaran itu pasti nggak semuanya yang pacaran itu pasti serius gitu kan. Iya. Selagi kita belum siap untuk yang keseriusan, mending kita perbaiki dulu yang dari kita, persiapan kita, perbaiki doa kita. Mungkin kan kalau misalnya kita baik, otomatis yang dekat sama kita itu juga orang-orang baik. Pasti kan orang-orang yang enggak yang kurang baik sih, maksudnya yang kurang, yang beda gitu kan, yang kita anggap dia itu nggak bagus, kan dia pasti segan gitu dekati kita karena beda gitu kan, beda gitu istilah. Jadi ya intinya ya selagi belum mau yang keseriusan, mending lebih baik perbaiki dulu yang dari kita ya. Gimana Wulan, udah agak Adalah pencerahan kak, bisa lah. baik. Bella, letak permasalahannya itu di mana? Selalu insecure kak, nggak percaya diri kalau misalnya saat tampil, misalnya kayak apa ya kak, orang ini bisa, kenapa kayak percaya dirinya kurang kak, makanya kalau misalnya tampil gemeteran, keringat dingin gitu kak. Oh itu jangan kau tengok aku, ini tengok ya. Kenapa? Kau udah ketawa satu, ini kenapa takut banget? Udah ketawa si An. Kepada Bella, letak permasalahan itu apa Bella? Saya selalu insecure kepada orang-orang kak, merendahkan diri, nggak percaya diri kalau misalnya saat tampil, selalu keringat dingin, gemeteran itu kak. Tadi aja pun waktu tadi ini aja pun keringat dingin kan kak, apa namanya, gemeteran kalau nggak apa, Nervous gitu ya. nervous. Tapi saya kalau nengok-nengok kayak gini kan nimut-nimut, jadi wah. Iya, yang lebih ini. Iya, kasih yang lebih imut. Jadi kalau gitu, itu menurut kakak ini misalkan Bella tampil kurang percaya diri, gemetaran itu,
itu menurut kakak anggap aja semua orang yang ada di depan itu batu. Tapi ditengoknya kita kak kayak mana itu kak? Di sini pasti kita semua kalau tampil pasti itu pasti gemetaran. Itu bagaimana kita bisa jadi kalian berdegok ke sana kau. Udah lanjut lah kak. Bagaimana itu kita bisa untuk menutupi kegrogian kita itu. Jadi kalau menurut bisa dipotong Iya. kan. Jadi kalau menurut kakak sendiri aja kadang kurang pede gitu. Dulu kakak juga berbicara depan umum grogi, takut gitu kan, tapi itu harus kita hindari. Tambahan kak, Iya bisa. gini kan kak, aku juga kok setiap orang itu sepandai-pandai apapun tapi pasti grogi. Yang apa aja yang udah ahlinya pasti tetap masih ada kerugian dalam hatinya. Takut, wah nanti kalau saya apa gimana ini salah nanti gimana gitu. Dari itulah yang kita jangan memikirkan hal wah pasti salah nanti ini salah, jangan pikirkan itu, pasti saya bisa, pasti Iya, bisa iya. gitu. Kalau untuk saya sih kalau udah mulai gemeteran ataupun ada yang ditakuti kan, saya gini, baca ayat kursi, baca sholawat 3 kali udah, baru siapkan mental, siapkan diri, bisa gitu, baru tampil. Saya gitu, saya pribadi kayak gitu, mau presentasi mau apa gitu, baca ayat kursi, sholawat 3 kali baru bisa gitu. Udah hilangkan kerugian karena kalau kita semakin nggak percaya diri sama diri kita sendiri, ketakutan itu akan makin muncul gitu. Iya, betul juga yang dikatakan Wulan itu. Kalau kita semakin grogi, ketakutan kita semakin muncul. Di situ juga itu kan, dan setan juga itu yang datang itu kan. Semakin setan itu menakut-nakuti kita. Bagaimana kita nggak berani berbicara di depan umum, nggak kayak mana? Nggak kurang pede gitu kan. Betul juga. Kalau tambahan ya kak, menurut saya biar supaya lebih nggak grogi lagi ya kita lebih sering-sering itu berbicara di depan cermin gitu kan. Itu kan bisa membantu kita untuk lebih pede lagi gitu kan berbicara. Selain itu kita juga harus ya nambah pengetahuan lah, wawasan kan. Nggak mungkin kita mau Iya. cerita tapi yang kita tahu itu sebenarnya nggak ada nggak ada pengalaman kita, nggak ada wawasan kita. Kayak ikut organisasi gitu kan, ditengok-tengokin apa, oh dia ngomong kayak gini gitu, dipelajari. Jadi dari pengalaman itu kita dapat pelajaran gitu. Iya, betul juga. Pengetahuan kita pun juga harus ditambah, jadi nggak itu aja yang dibilang gitu kan. Jadi kan orang tuh bisa percaya sama kita. Gini kan Bel, dulu kakak masih kuliah itu kakak punya organisasi kan. Itu ada itu orang yang nggak berani ngomong di kelas, tidak pernah berbicara di kelas, di ruangan, tapi di organisasi dia memulai berbicara. Jadi itu kan dari hal-hal kecil dia menjadi bicara lama-lama dia diangkat jadi ketua umum. Jadi kan itu otomatis dia udah berani gitu berbicara di depan umum, di ruangannya juga dia udah berani berbicara. Jadi itu makanya kalau kita kuliah ini kalau bisa kita itu mengikuti acara organisasi. Bagaimana Bella? Sudah kak. Baik kepada lupa kakak Rani. siapa namanya. Rani Sebenarnya nama saya Rina loh kak. Oh Rina. Iya. Berarti kita dari tadi Ampun. ngomong di sini. Rina. Rani rupanya nama dia yang udah salah. Rina. Ya Rina, permasalahannya Gini kak, saya kan punya sahabat dari kelas 4 SD. Dia asli orang Padang. lama ya. Iya. Dari SD kami kelas 4 bareng. Terus kelas SMP kami pisah kak. Aku SMP 2, di SMP 1. Baru setelah itu udah itu pindah lagi SMA-nya, pisah lagi kak. Tapi kalau pertemanannya kan karena nenek dia ada satu kampung sama saya, jadi kami sering main. Jadi setelah
kuliah ini Kak, dia kan jarang pulang ke kampung gitu. Dia kuliah di tempat orang tuanya. Jadi gini Kak, permasalahannya kami berteman Kak, tapi dia kalau berteman gitu Kak di kampung akrab kali Kak, akrab kali sampai dibilang orang kembar, adik kakak, adik kandung gitu. Tapi setelah dia udah jauh dari saya, pergi ke Padang gitu, dia nggak ingat lagi sama saya Kak. Walaupun saya sering kontak-kontak dia, sering nelpon dia orangnya kemana ya, nggak mau balas itu. Dilihat Kak chattingannya dia pagi, cuma dia nggak mau tahu. Itu gimana Kak? Tinggal jodoh. Rina. Iya Kak. Jadi gimana Kak permasalahan saya sama sahabat saya itu Kak? Kalau menurut kakak itu memang udah biasa terjadi ya. Misalnya gini, kita berteman dekat, misalnya kayak kakak dulu zaman SMP kakak berteman nih dekat, ada 5 orang dekat kali, tapi itu pas acara perpisahan itu nangis kayak yang betul-betul nggak mau kehilangan gitu kan. Tapi setelah semua mencar jadi komunikasi juga jarang. Jadi itu nanti kita itu bakal terbiasa sama keadaan itu sendiri. Kita nanti seiring berjalannya waktu bakal terbiasa. Jadi kalau menurut kakak itu hal biasa, karena seperti pepatah bilang, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Jadi itulah seperti Rina tadi kan kawannya sahabatnya itu Rina kan udah sering komunikasi tapi nggak pernah dibalas. Mungkin bisa jadi itu dia sudah mendapatkan temannya yang baru, makanya dia lupa kepada Rina gitu. Tambahan Kak, pikirkan. Apalagi kalau udah jauh-jauhan kan. Di mana kita berinteraksi. Ya, kayak di apa nih di Yeyen ini kan punya dapat kawan baru. Tentu nggak lupa sih sama kawan lama, cuma karena jauh-jauhan jadinya komunikasinya berkurang ataupun nggak pernah lagi kontak-kontakan kan, karena apa, masalah kita yang di sini dia nggak tahu yang di sana. Jadi cuma teman kita yang di sini tuh yang tahu. Jadi sama dia lah kita berkomunikasi kan. Dia pun mungkin di sana juga kayak gitu. Masalah dia itu nggak tahu, dia malas mungkin menceritakan masalahnya kan. Dia lebih maunya ketemu langsung gitu lah kan. Makanya dia juga nggak balas chat itu. Ya mungkin bisa juga sih udah di chat tapi nggak mau balas gitu kan. Iya. Udah mungkin nggak nyaman lagi dia untuk apa ya, dia udah punya, ada itu istilah dapat kawan baru tinggalkan kawan lama gitu kan. Mungkin juga dia masuk ke kategori itu ya. Kalau biarpun kalau udah jauh-jauh kali sama kawan itu di chat dibalas, berarti masih ingat dia sama kita. Tapi kalau memang nggak dibalas, Berarti udah lupa dia itu. Iya, menurut kakak itu, atau dia mungkin punya kesibukan masing-masing seperti yang dikatakan saudari Ulan tadi kan. Nggak semua dia masalahnya di sana, nggak mungkin kita tahu yang di sini kan. Mungkin di sisi lain dia punya kesibukan dia yang nggak mungkin dia ceritain kepada Rina. Masih ada unek-uneknya. Gini kan, kadang kan teman akrab itu kan maksudnya akrab, mungkin yang dibilang saudari Rina tadi, akrab itu maksudnya akrab di bagian gini kan, maksudnya teman akrab itu mungkin akrab di kampung gitu kan. Kadang teman akrab itu kan bukan berarti yang sefrekuensi sama kita, maksudnya saling terbuka gitu kan, belum tentu kan. Tapi kalau teman dekat pasti yang terbuka tuh. Kalau teman akrab itu rasa saya tuh bukan teman dekat itu kan, maksudnya yang apa-apa kita tuh terbuka sama dia, masalah-masalah kita, masalah dia. Tapi rasanya kalau temannya akrab yang cuman batas chat-chat aja, akrabnya cuma sebatas chat, cuman kalau lagi pas-pasan aja akrabnya, itu rasa saya tuh belum. Karena kan ya intinya ya teman dekat itu cuman kita yang tahu gitu kan. Cuman kita yang tahu, karena
terbuka kita kan nggak semuanya masalah kita bilang ke dia kan. Gini, kayak aku juga sih punya teman mulai dari kecil kami kan, belum SD udah berkawan, SD sudah satu kelas, satu bangku, SMP, SMA ya kan. Tapi gini, biarpun udah segitu lama kami, kok dia nggak pernah menceritakan masalahnya, karena mungkin dia merasa nggak nyaman cerita sama saya. Jadi dia ada satu orang itu pasti ada selalu bedanya itu kawan, biarpun kami sering-sering sama-sama tapi nggak terbuka dia, pasti ada lagi orang lain yang lebih nyaman dia bicara sama dia. Iya. Walaupun cuma kawannya itu biasa-biasa, walaupun cuma seringan sama kita gitu lah. Ya, nyatanya bareng kita tapi belum nyaman kan. Karena kelama waktu itu nggak menentukan ya. Intinya cuma kita yang tahu lah. Iya. Udah, masih ada lagi unek-uneknya Rani. Insyaallah. Trina. Oh, Rina. Iya. Lupa. Baik, kepada Widya, letak permasalahannya itu di mana, Wid? Permasalahan saya itu adik kadang suka ngeluh gitu kan, apa yang kita dapat itu kadang enggak sesuai sama yang kita harapkan. Ya gitulah, ngeluh-ngeluh kadang dibilang kayak mana ya, apa mungkin bisa dibilang kita kurang bersyukur mungkin ya. Iya, kalau udah ngeluh ya udah pasti kurang bersyukur lah ya. Iya, jadi menurut kakak itu gimana lah cara ngilangkan ngeluh kita, cara ngilangkan gak usah terlalu nengok-nengok kebahagiaan orang lain gitu. Sebenarnya kan kebahagiaan itu kan kita sendiri itu kan yang buat kan, kayak mana kita bersyukurnya, seberapa kita bersyukur walaupun itu kecil tapi kalau kita anggap itu bersyukur pasti itu udah bahagia buat kita kan. Itulah kayak mana lah menurut kakak. Kalau menurut kakak, kalau itu kita pengen bersyukur, itu jangan kita menengok ke atas, kita selalu menengok ke bawah. Karena kalau kita menengok ke atas, misalnya kan ini, teman kita sementara kita masih punya sepeda lah gitu kan, kita nampak nih teman kita udah punya Honda, pasti kita rasa ingin kan. Tapi coba tengok teman kita yang di bawah lagi, dia kayak mana, istilah kita yang anak kos ini, misal jajan 1 juta dikirim orang tua, itu jangan kita tengok, jangan kita bandingkan sama teman yang kita yang di atas itu. Kalau kita bandingkan, kita tidak akan pernah bersyukur. Tapi coba tengok kita yang temannya yang di bawah, yang uang jajannya kadang 100, kadang 200, 300 gitu, rasa kakak untuk mensyukuri. Terus kalau mengeluh itu setiap orang pasti punya lah ya kan. Cuman kalau kakak sih selalu ingat gimana ya, misalnya nih, dalam setiap berjualan itu kan kakak ada kerjaan sampingan online juga kan. Itu nanti udah kita hitung nih berapa untung kita, tiba-tiba ada yang membatalkan gitu kan, kayaknya nggak jadilah barangnya. Jadi kan istilahnya itu kecewa udah pastilah kan. Cuman itu langsung kakak tanamkan, oh berarti itu bukan rezeki saya, itu bukan rezeki saya. Jadi kayak manapun kita, segala sesuatu itu harus kita syukuri. Misalnya gini kan, syukuri Kak. Syukuri. aku udah di kamu motong-motong ya kak, nggak pandai aku motong-motong itu. Jadi itu kita harus mensyukuri. Jadi kalau terus kakak gini, kalau kakak itu lagi merasa kurang bersyukur gitu kan, kakak itu selalu menengok ke bawah. Misalnya ternyata yang saya yang kurang mengeluh ini, mengeluh masih banyak kok orang yang lebih parah dari saya. Sementara yang uang jajan dikirim 1 juta per bulan, saya masih mengeluh ini. Sementara yang di bawah saya masih banyak yang dikirim 500 gitu. Jadi kalau menurut kakak, setiap keadaan itu memang harus kita syukuri gitu. Intinya gini kan Kak, pokoknya apa yang kita inginkan itu belum tentu yang terbaik.
Makanya jadi setiap kalau kita ingin itu tapi Allah buatnya enggak, itu berarti itu bukan yang terbaik untuk kita. Mungkin ada lagi yang lebih baik yang Iya. disiapkan Allah untuk kita. Iya gitu. Kayak yang dibilang Wulan tadi kan, kalau misalnya kita apa tadi, Widya Kak. Widya udah belajar mati-matian ini belajar, tiba-tiba dosennya mengasih nilai C, itu kan Widya itu kayak mana, Widya itu punya ekspektasi mengharapkan nilai A gitu kan. Berarti kalau menurut kakak kayak yang dibilang Wulan tadi itu, berarti Allah itu Tuhan itu punya jalan yang terbaik, berarti itu bukan terbaik untuk Widya gitu sih. Terus itulah kayak yang kakak bilang tadi, memang seharusnya kita dalam keadaan apapun memang kita harus bersyukur. Kayak yang kakak bilang tadi, jangan pernah nengok ke atas, tengok selalu ke bawah, karena semakin kita tengok ke atas, semakin kita tidak mempunyai rasa syukur. Jadi intinya kebahagiaan itu dilihat dari cara kita bersyukur gitu ya, Kak. Iya. Dan kalau misalnya lain yang kita inginkan, lain yang kita dapat, mungkin itu emang usaha kita mungkin kurang maksimal. Iya. Makanya yang hasil kita pun nggak sesuai keinginan yang usaha kita itu mungkin nggak sebanding sama yang keinginan yang kita dapatkan. Keinginan kita terlalu tinggi tapi malah usaha kita cuma 0 gitu kan. Iya. Makanya kalau menurut kakak ya namanya kita manusia kan, pasti kita mempunyai keinginan setinggi langit kan. Cuman kalau kakak sendiri kayak mana, selalu ditanamkan kayak mana, kalau bisa jangan mempunyai keinginan yang tinggi-tinggi, karena itu kalau udah memang jatuh pasti sakit kan. Istilahnya ini kayak kita dikasih ujian soalnya itu dari, misalnya soalnya itu padahal dosennya itu yang masuk, dosen yang ruangan sebelah itu juga yang masuk, jadi otomatis kita udah dapat nih soal yang dari sebelah ini kan, itu kita udah pasti berharap ini aku nilai ini aku nilai gitu kan. Tiba-tiba dosennya beda ngasih soal. Iya gitu sih kalau menurut kakak, jangan terlalu jangan terlalu berharap terlalu tinggi. Usaha sendiri berarti ya, Kak. Udah, ada lagi unek-unek yang mau dikeluarkan Widya? Udah puas. Wulan, Udah Kak. Bella, Rina, Udah Kak. Widya. Oke. Cukup sekian yang bisa sampai di sini dulu yang bisa kita diskusikan. Kalau ada nanti di lain waktu atau pengen lagi diskusi, bisa kita atur jadwalnya ya, entah minggu depan entah kapan, yang penting kita mengatur jadwalnya. Oke, baiklah sekarang kita tutup. Kakak tutup. Kakak aja yang tutup. Sekarang kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.